Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, selamat berbahagia. Di sini saya akan menginformasikan informasi yang teman-teman tunggu selama ini ya teman-teman. Ini dari BKN langsung. Sekarang tanggal 10 Agustus tahun 2023. Di sini saya ingin menyampaikan informasi yang teman-teman tunggu selama ini, yang kabarnya akan keluar dan sekarang alhamdulillah sudah keluar ya teman-teman. Ini untuk teman-teman semuanya saya bagikan sebagai motivasi dan semangat. Jadi di sini ya teman-teman, ini dari BKN dengan nomor dan lampiran satu berkas. Halnya itu penyampaian jadwal pelaksanaan seleksi CASN tahun 2023, Jakarta 10 Agustus tahun 2023. Yang terhormat Menteri Pendaya Gunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi di tempat. Sehubungan dengan keputusan Menteri Pendaya Gunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 544 tahun 2023 tentang penetapan kebutuhan pegawai aparatur sipil negara di lingkungan pemerintah pusat. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 545 tahun 2023 tentang penetapan kebutuhan pegawai aparatur sipil negara di lingkungan pemerintah provinsi dan keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 546 tahun 2023 tentang penetapan kebutuhan pegawai aparatur sipil negara di lingkungan pemerintah kabupaten atau kota. Bersama ini dengan hormat kami sampaikan jadwal pelaksanaan seleksi sebagaimana terlampir. Mengingat pentingnya pelaksanaan seleksi tersebut, kami mohon Bapak berkenan memberikan persetujuan jadwal pelaksanaan seleksi agar dapat digunakan sebagai acuan dalam melaksanakan kegiatan penerimaan CASN tahun 2023. Demikian kami sampaikan atas perkenan Bapak Menteri, kami ucapkan terima kasih. Jadi ini dari tanda tangan PLT Pak Haryono Dwi Putranto dari Kepala Badan Kepegawaian Negara. Tembusannya itu Sekretaris Kementerian Pan RB, yang kedua itu Deputi Bidang SDM Aparatur Kementerian Pan RB. Oke teman-teman, dan ini isinya, ini ada dua yang saya ingin sampaikan dari BKN, saya share ya untuk teman-teman. Yang pertama itu tentang penerimaan calon pegawai negeri sipil tahun 2023, yang kedua itu ada P3K. Jadi di sini ada dua CASN ya teman-teman, CPNS dan P3K. Lampiran pertama ya teman-teman saya bacain. Oke teman-teman, fokus dengan santainya ya, santai, relax, pahami ya teman-teman. Jadi yang pertama itu pengumuman seleksi 16 sampai 30 September 2023. Ini adalah pembukaan kalau nggak salah, informasi pengumuman seleksinya. Ini akan dibagikan dan dibukakan untuk teman-teman, di mana teman-teman ingin mengambil, di situ nanti akan di-share. Teman-teman boleh cari terus ya nanti. Ya, nanti tanggal 16 sampai 30 September. Teman-teman cari aja, cari. Nanti saya akan coba bantu juga share di YouTube saya ataupun di TikTok. Nanti saya akan coba share, saya akan bantu teman-teman cari formasi-formasi yang sudah di-share oleh BKD ataupun BKN provinsi ataupun kabupaten. Ini adalah dari tanggal 16 sampai 30 September. Ini ya teman-teman, di sini teman-teman boleh milih di mana saja kalau CPNS. Kalau P3 nanti P3K nanti saya jelasin ya. Yang kedua pendaftaran seleksi itu ada 17 September sampai 3 Oktober. Ini pendaftaran, teman-teman bisa buka di pendaftarannya ya teman-teman. Di seleksi CPNS itu sama. Yang kedua itu seleksi administrasi 17 September sampai 5 Oktober. Itu administrasi teman-teman, jadi diseleksi dari 17 September sampai 5 Oktober. Apakah sesuai yang teman-teman masukin, sesuai formasi atau tidak. Di sini adalah pengumuman hasil seleksi administrasi. Jadi teman-teman, ini adalah hasil teman-teman mendaftar, apakah diterima atau tidak, sesuai atau tidak yang saya berikan kemarin. Pokoknya teman-teman simak aja video sebelum saya, itu adalah bocoran-bocoran dari saya ya teman-teman, kurang lebih sedikit. Saya rasa itu cukup penting, teman-teman perlu pahamin supaya
nggak adanya kegagalan di seleksi administrasi, berkas-berkas pokoknya teman-teman di sini ya. Sebagus-bagusnya berkas teman-teman, kalau tidak sesuai itu akan gagal. Oke? Itu ada masa sanggah. Jadi sanggah ini boleh teman-teman di tanggal 10 sampai 12 Oktober. Sanggah ini yang sesuai teman-teman. Jadi boleh ada masa sanggah, nanti teman-teman diberikan waktu 2 hari kurang lebih kalau nggak salah ini ya, 10 sampai 12 Oktober. Boleh teman-teman menyanggah kalau emang nggak sesuai dengan penolakan ya. Kalau untuk diterima, untuk apa menyanggah lagi ya. Ini adalah jawaban sanggahan yang teman-teman berikan, jadi akan dijawab selama 4 hari dari tanggal 10 sampai 14. Ini adalah pengumuman pasca sanggah, hasil sanggahan teman-teman dijawab ya teman-teman. Kemudian penarikan data final yang lulus. Kemudian ini penjadwalan SKD CPNS, itu penjadwalan SKD. Jadi teman-teman mulai diberi jadwal tes SKD CPNS-nya itu dari tanggal 23 sampai 26 Oktober. Jadi ada kurang lebih 1 bulan ini ya. Iya. Ya teman-teman, dari daftar. Oke. Kemudian ada pengumuman daftar peserta waktu dan tempat SKD CPNS. Ini pengumumannya di mana teman-teman akan tes. Di sini akan diberikan langsung oleh BKD ataupun BKN-nya langsung ya teman-teman, di mana teman-teman daftarnya. Jadi ketika teman-teman udah daftar, itu teman-teman harus cari informasi. Biasanya itu ada teman-teman itu kalau kemarin itu buat grup WA. Jadi informasi semua diberikan di dalam grup WA tersebut. Kemudian ini pelaksanaan SKD CPNS-nya. Ini pelaksanaannya ya. Ini penjadwalan, jadi informasi penjadwalan. Ini mulai keluar dan ini mulai pelaksanaannya. Tesnya itu kalau kemarin CAT ya teman-teman. Kemudian pengolahan nilai SKD CPNS. Jadi ini adalah nilai-nilai teman dirankingkan. Itu yang saya bilang kemarin, misalnya 2 formasi berarti 2 kali 3 ya teman-teman, berarti 6. Ini perankingan kalau nggak salah. Ini pengolahan nilai, pengumuman hasil. Jadi kalau tahun kemarin itu hasil dan nilai hasil dan nilai, pokoknya nilai tes SKD teman-teman tuh langsung muncul. Jadi teman-teman bisa bandingkan langsung sih kalau saya kemarin langsung bandingkan langsung. Kemudian pengumuman hasil. Oh ya udah ya. Kemudian ini masa sanggah lagi, masa sanggah tes SKD teman-teman. Jadi bisa disanggah kalau emang nggak sesuai. Kalau nggak lolos ya boleh sanggah asal masuk akal teman-teman tuh nyangganya kenapa gitu. Nah, ataupun kan namanya sistem ya, kita nggak tahu. Biasanya yang tes itu lebih teliti daripada sistem. Makanya ada masa sanggah. Di sini ada jawab sanggah 15 sampai 19 November. Jadi kemudian ada pengolahan nilai SKD CPNS hasil sanggah. Ini adalah hasilnya keluar dari 18 sampai 22. Kemudian pengumuman pasca sanggah. Oke? Ini pengumumannya pasca setelah sanggah ini ya. Kemudian pemetaan titik lokasi SKB CPNS dengan CAT, input lokasi SKB. Ini saya baru lihat. Kayaknya ini pemetaan tempat tes teman-teman ya. Kalau ini untuk yang lulus SKD ya. Lanjut ke SKB-nya. Untuk mencari siapa yang bakalan lolos CPNS-nya ya. Ya. Kemudian pemilihan titik lokasi SKB CPNS dengan CAT oleh peserta seleksi. Oh iya, ini teman-teman milihnya itu itu juga tempat pendaftaran itu. Login aja langsung ya. Lupa apa sih namanya, BK. Pokoknya itulah, nanti saya share ya teman-teman bagaimana cara daftarnya. Kemudian ini penarikan data final. Ini data final. Di mana teman-teman akan tes datanya di mana, kemudian nanti akan dirancang kembali kapan tes teman-teman ya. Ini penjadwalannya SKB CPNS dengan CAT. Oh ternyata CAT ya. Oke, sama berarti tahun kemarin. Ini pengumuman daftar peserta waktu dan tempat SKB CPNS dengan CAT. Ini pengumumannya ya.
Kemudian pelaksanaan SKB CPNS. Ini pelaksanaan SKB-nya jadi 8 sampai 14 September berarti kurang lebih September 3 bulanan ya. Iya, kurang lebih 3 bulanan. Kemudian ini pelaksanaan SKB CPNS, integritas nilai SKD dan SKB. Jadi ini adalah penjumlahan ya kalau nggak salah, integrasi nilai SKD, penjumlahan. Nanti teman-teman SKD itu kalau kemarin itu 40% dan SKB itu 60%. Jadi teman-teman masih ada peluang besar walaupun SKD-nya kecil, asal masuk ranking tes SKB lagi ya. Ikut SKB intinya. Masih ada kesempatan. Kemudian pengumuman kelulusan. Jadi pengumumannya itu di akhir tahun sampai awal tahun 4 Januari. Kemudian ini ada masa sangga lagi. Kalau teman-teman emang ada keluhan, emang kenapa saya nggak lolos tuh, ini kasih alasan yang tepat ya teman-teman, atau nilainya kurang atau gimana pokoknya seperti itulah. Jawab sangga, kemudian pengolahan nilai seleksi hasil sangga. Jadi hasil sangga ya, banyak sangganya ini. Kalau teman-teman bisa sangga, kalau emang masuk akal dan sesuai, itu akan diterima. Oke? Pengisian DRH NIP CPNS. Wah, ini pengisian DRH, daftar riwayat hidup. Jadi setelah teman-teman lulus itu langsung ada pengisian DRH. Itu biasanya siapin, nantilah pokoknya. DRH itu belakangan. Yang penting teman-teman tes aja dulu. Nanti perlahan-lahan teman-teman mengikuti. Kalau sudah tes, teman-teman akan tahu. Dan ikutin aja ini terus. Saya akan coba pandu teman-teman bagaimana sih, apa saja sih yang disiapkan gitu ya. Kemudian ini usul penetapan NIP CPNS. Jadi nggak jauh ya, langsung. Dan 2 bulan, 1 bulan kayaknya. Iya, 1 bulan usul penetapan NIP. Jadi teman-teman NIP CPNS teman-teman akan diterbitkan ya teman-teman nantinya. Semoga teman-teman semangat terus, jangan lupa belajar. Oke, ini hanya waktu kurang lebih sekarang Oktober, 10 Oktober, sekarang Agustus, September 1 bulan teman-teman belajar. Jadi jangan lagi santai-santai, belajar dan belajar. Oke teman-teman. Oke, kemudian kita selanjutnya jadwal penerimaan P3K tahun 2023. Oke, kurang lebih ininya sama. Pengumuman seleksinya ini adalah daftar formasi. Jadi P3K ini yang sudah honorer di tempat kerja. Untuk yang belum honorer di tempat kerja itu nggak bisa. Oke teman-teman, yang udah saya jelasin sebelumnya pokoknya ya. Ada boleh lihat YouTube saya sebelumnya. Kemudian ini pendaftaran seleksi 17 September sampai 3 Oktober. Seleksi administrasi. Kemudian ini maksudnya ini seleksi ya yang formasi tadi. Biasanya P3K lebih sedikit kegagalan seleksi administrasi karena kan sudah sesuai ya. Nggak seperti CPNS. Saya himbau yang CPNS lebih berhati-hati dan teliti untuk memilih formasi. Pengumuman hasil seleksi administrasi. Ini pengumuman hasil seleksinya. Kemudian ada sangga lagi teman-teman di bulan Oktober ini ya. Kemudian penarikan data final. Kemudian penjadwalan seleksi kompetensi. Kemudian pengumuman daftar peserta, waktu dan tempat seleksi kompetensi itu tanggal 27 dan 30 Oktober sampai ya. Ini kemudian selanjutnya itu kan setelah pengumuman ada pelaksanaan seleksi kompetensi. Ini pelaksanaannya ya. Kayaknya beda tadi. Iya. Ini 1 sampai 25 November pelaksanaannya. CAT. Biasanya CAT ya kalau seperti tahun kemarin. Pelaksanaan seleksi kompetensi teknis tambahan. Kemudian ada pengolahan nilai seleksi kompetensi. Ini pengolahan nilainya, oke teman-teman. Kemudian pengumuman kelulusan. Ini pengumuman kelulusan 28 sampai 4 Desember ya, hampir sama pengumuman kelulusan. Ini ada juga masa sangga, jawab sangga. Kemudian ada pengumuman kelulusan pasca sangga. Oke teman-teman. Ini ada juga sama ya, kurang lebih sama.
P3K dan CPNS. Ada DRH, pengisian DRH ya di akhir. Ini. Kemudian usulan NIP. Kayaknya usul penetapan NIP 3K ini lebih cepat deh. Tadi lupa. P3K. Oh ya, ini sampai Maret. Kalau ini sampai Februari. Oke teman-teman, mungkin hanya itu saja yang bisa saya bagikan untuk saat ini teman-teman. Saya akan selalu update untuk teman-teman yang mau tes CPNS. Semoga tahun ini tahunnya teman-teman bisa menjadi aparatur sipil negara ya teman-teman. Baik itu sebagai PNS ataupun P3 itu sama-sama ASN. Jadi teman-teman nggak usah pilih-pilih ataupun merasa dibedakan. Intinya PNS dan P3K itu sama. Oke teman-teman, jangan lupa belajar karena hanya ada kurang lebih 1 bulan untuk pembukaan formasinya itu. 2 bulan lah ya sampai pendaftaran itu mentok-mentoknya. Jangan lupa siapkan berkas-berkas teman-teman. Jangan sampai nanti ketika dekat baru ada teman-teman pergerakan. Oke teman-teman, terima kasih. Semoga bermanfaat. Semangat selalu. Tinggal sedikit lagi kita akan tes. Oke, siapkan semua untuk kita siap tempur pokoknya. Pokoknya selalu optimis ya teman-teman. Di sini saya akan selalu magikan. Ikutin channel saya. Saya akan selalu update nantinya. Oke teman-teman, terima kasih.